Si Mas Angin nggak? Apa yang sejauh ini kalian tahu soal itu? Oke, pengalamanku, aku juga pernah mencoba kompetisi ini ya. Oh, Ini kan ini kira kompetisi. aku mencoba beberapa kali dengan ya itu ditutup mata rapet dengan arahan segala macam teman-temanku. Kemudian aku diputar dulu, dijilat, lupain. Ora, 5 mitos tentang pengantin baru dan orang sakit tidak boleh lewat perempatan Palbapang. Aku setuju. Aku ya setuju. Pengantin baru itu jangan lewat perempatan Palbapang. Tidak boleh. Kenapa? Ya bulan madu sih toh. Jangan langsung lewat mau ngopo lewat. Wong wayahe pengantin baru itu manfaatkan waktu setelah sah itu ya bulan madu. Dan nek ameh neng daerah gitu penginapan kan nggak perlu lewat Palbapang bisa. Jadi kalau orang Jogja asli biasanya pernah mendengar suara drum band mistis Oh, di iya. Jogja. Ada yang bilang itu ada yang sok-sokan saintifik, itu ada yang bilang itu drum bandnya AAU. Nah nggak bisa mas. Terus saya ngomong para karo aku mas. Nek misal jenengan dari AAU, terus anda dari Parangtritis bisa denger, saya dari misalnya dari Kalasan denger. Lah jenengan ini wong po lumba-lumba, ngono lho. Ngono lho. Sing bisa nangkep getaran supersonik itu lumba-lumba mas. Iya. Kita lagi apa? Nyakro. Ape. Tosnya minggu lalu. Wis lali. Ayo mas, nek melu nyakro mas rapopo mas rasa Rapopo, di sini Rene silakan. rapopo. Kita open source. Open source ini maksudmu apa open source? What is the meaning of open source? Open AI ngerti nih aku. Bu, terus yang mana yang terbuka? Oh, sing penting terbuka. Kita kan. Wih. Oke. Nah, jadi ini kan mumpung kita pakainya baju hitam-hitam semua. Oh, ya. Nah, toh? Ngepasi toh. Nah, kita tuh penting untuk membahas hal-hal yang mistis. Oke. Ya, Perlu sih. seru gak? Jodohan wis piro? Wes, ora mistis. Oh, ini ceritanya Gus Anu. Ya. Oh, ceritanya Gus Amin, Anu. amin. Oh, no. Nah, jadi Jogja itu kan dipenuhi dengan romantisme dengan alam gaib. Oh, ya. Ya kan? Jadi romantisme di Jogja itu bukan sekedar hanya hubungan antara manusia dan manusia. Tapi manusia dengan urban legendnya. Oke. Nah, cakep ra opening. Cakep. Ya, nah, mumpung iki kita ada TK kan wis tengah wengi iki lewat. Kebetulan kan sebetulnya jadwalnya tadi jam 7. Ya. Tapi ternyata baru bisa terlaksana jam 12 malam ini. Ya. Oh, Ini ngepasi, ireng-ireng. situasinya juga mendukung banget. Nah, situasinya juga mendukung banget. Emang Ane pas kono ya? ono bangunan-bangunan terbengkalai gitu. Oke, Oh. mendukung banget loh. Raket tau bro. Raket tau bro. Nah, Ya dibayangin dulu aja. Nah, wis pokoke ngono kae. Engko footage dilebokke ya, guys. Burung payu. Wes. Ora ngono, Wes. ora ngono. Ra ngono, Gus. Wis payu piro? Yo, Isih akeh tutulane. takdir. Wis. Oke. Ah, ini Alifa udah menyiapkan beberapa berita mengenai mitos-mitos di Jogja. Nah, ada berita apa aja, Mon? Silakan. Ini kita mulai dari kayaknya yang nggak mungkin orang-orang nggak tahu sih. Oh, ya. Tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang Nyi Roro Kidul? Dari Kalau aku cuma tahu dia itu ada di pantai selatan. Terus dulu tuh kalau nggak salah ada film di Indosiar di mana ada adegannya beliau ini dari laut menuju pantai naik gerobak. Apa tuh bahasanya? gerobak. Kok gerobak? Kereta Apa tuh? kencana, kereta kencana. Bajingan mo. Cuman Bener. bener. Aku lagi connect roaming. Main-main. Tapi kalian tahu nggak? Nyi Roro Kidul sama Ratu Kidul itu beda. Oh iya. Oh, serius. Gitu. Nah, untuk kita tahu bagaimana kisahnya, kita panggil dulu Mas Koco. Ceritakan. Ada narasumber baru. Kepo iki, Mas kepo. Koco. Cok. Cok iki wis running, Cok. Ayo. Wes dicontoni lho, Cok. Yo, operasional kos mau bengkak ini. Ayo toh, Cok. Kamu cerita sedikit, Cok. Ini Mas, ini Mas. Ini aja enggak apa-apa, sini aja enggak apa-apa. Ya. Nah, Mas Koco cerita sedikit. Gini. Iki piye cerita? Oh, ada kursinya mistis banget iki, Mbak. Nyangkruk. Mistis. Nyangkruk tenanan iku nopo. Oh, nyangkruk. Jadi ono ceritanya ngene, Cok. Kayak krungu tuh aku wae rasa dulu aku ya, Cok. Kameranya yang mana kameranya? Itu. Hati-hati sama clickbait.
Nah, jadi ceritanya gini, Cok. Aku tuh pernah dengar katanya Nyi Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul itu beda. Nah, itu yang benar gimana, Cok? Iya, wah mistis. Ngapura sik ro Kanjeng Ratu. Mas. Langsung krungu. Ngapura sik. Tenan. Kan durung durup kecenan. Durung durup. Oke, saya tak cerita yang lain aja ya ini ya. Terlalu medeni wo. Nggih, Oh, nggih, lho, niki obah dhewe lho, ponan lho. Us. Nggih, memang Ya. jadi nek teman-teman tahu itu memang ada kepercayaan itu wah iki aku ngomong ke keraton ngono lho. Ya pok men mengko diedit karo delok sik nek kira-kirane salah dikat. Ya. Rawani yo. Ora, aku rawani. Wes. Dulu ada memang di Warangkusumo itu nek tahu ada petilasan, Mas. Ya. Itu tempat kita tempat raja kita untuk berkomunikasi, untuk konsultasi dengan Kanjeng Ratu. Oke. Jadi ada mitos itu ada salah satu tarian namanya salah satu tarian Bedoyo itu saya agak lupa ya, ada nanti dicari itu soal ke-9 penari. Tapi nama tariannya adalah 10 penari kalau diartikan. Itu karena yang 9 nari salah satunya itu Kanjeng Ratu. Oh, sik ra ketok tetep dihitung. Nggih, ngoten niku. Nah, itu memang kalau tahu mitosnya juga sempat itu memang jadi Kanjeng Ratu ini harus menikah setiap keturunan atau raja dari Mataram itu harus menikah dengan Kanjeng Ratu. Oh. Jadi Kanjeng Ratu ini adalah istri dari seluruh raja Mataram. Begitu, istri pertamanya. Jadi setiap yang kemarin lah ya makane. Iki bro. Salah clickbait di tenan iki. Diulti Kadita wes ono. Ora, pertanyaanku sederhana, apakah betul Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul itu berbeda? Karena kan orang-orang mungkin taunya Nyi Roro Kidul itu adalah sama. Oh, sama. Tapi kan memang ada yang mungkin yang dimaksud berbeda itu karena ada Kanjeng Ratunya Nyi Roro Kidul, ada juga Nyi Blorong. Oh, beda Itu itu Mas. berbeda. Kalau itu berbeda. Tapi Beda cerita. podo-podo perempuan ya. Pada sama-sama perempuan. Tapi menurut kalian kenapa sih isu ini berkembang gitu? Kok bisa-bisanya ada isu ada penguasa, ada entitas yang menguasai pantai selatan gitu? Ya. Aku tahu. Pokoknya kakek meneng ya dino iki no. Kalau penguasa negeri ini Ora rono. Bahasane ra rono. Ini enggak ada parameternya ya ini ya ngomongnya. Negeri ini punya penguasa toh? sudah dikuasai. Enggak, maksudnya kayak ono nganu sih pengalaman apa namanya entah spiritual ataupun bagaimana mengenai kehadiran sosok Nyi Roro Kidul ini sebetulnya. Mungkin dari kalian bisa cerita Sal. Hubungannya sama Kanjeng berarti. Iya, Kanjeng. Aku penasaran sama Mas Gondrong dulu. Kayaknya yang paling ada apa Mas di sana Mas? Mas Gondrongnya mana? Oh. Ya iki aman. Kan nanti disensor. Ya, yang penting tuh nanti kita membahas masih tentang tidak menyinggung Apa? es teh. Nah, ini ada sebuah mitos nih ya. Ada sebuah mitos katanya warga Gunung Kidul itu wajib mengarah ke selatan saat sedang mengulek. Ngerti ngulek kan? Mengulek gitu. Katanya rupanya hal ini bertujuan untuk menghormati penguasa ratu pantai selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Maksudnya menurut kalian hubungannya apa antara mengulek dengan Nyi Roro Kidul? Hati-hati. Saya ingin ngulek apa sih? Hati-hati. Ora ngulek kan beda. Ya. Nah, ngulek ngene apa ngene? Maksudku itu yang pertama. Ini ngulek sambel. Ngulek sambel atau ngulek cabe? Ngulek sambel. Nah, tapi ora ono sih, gitu tulisannya apa namanya beredar mitos yang mengharuskan warganya untuk mengulek sembari menghadap ke selatan ngono lho. Lah aku pendak dino bosku diulek ya padha masuk ngulek kan. Tapi korelasinya dengan menghormati itu kira-kira apa ya? Bayangkan kalau misalnya kita ngulek secara teknis dan logika ya. Aroma ulekannya itu kan
ke depan harusnya Ah. atau gini. Ah, Mubal atau mubal. Bulek kuwi jenenge bulek kuwi. Oke. Atau apakah agar Kanjeng Ratu itu mencium bau ulekannya berarti makanan kesukaan Kanjeng Ratu itu berarti sambel berarti. Oh. Logikanya. Enggak boleh. Ngawur. Lah aku tuh Mau tahu. tanya. Ngawur. Mau- Soto ya. Mau tahu makanan kesukaan Kanjeng Ratu? Oh, boleh. Jenengan cah loro. Amit. Gusti, Amit. Amit. Enggak. Ini kayaknya kita perlu tanya Mas Kocok nih dari sisi antropologi gitu kan. Oh, asik. Iya Boleh. kan? Ini apa korelasinya antara ngulek sambel menghadap ke selatan sama menghormati Kanjeng Ratu Udah gitu. Pak jurusan ini menyenangkan ini topiknya. Saya belum pernah dengar mitos yang ini. Oh iya. Aman toh nek ini. Ah. Saya belum pernah. Oke. Tapi memang pada dasarnya simbol-simbol yang diberikan sama masyarakat Heeh. itu memang berhubungan sama sesuatu. Oke. Ada sesuatu yang kuat dahulu gitu. Oke. Misalnya Oke. kita tahu kalau orang iki seneng nah ya. Oke. Nah, ini kalau orang muslim itu kalau beribadah itu menghadap kemana? Kiblat. Kiblat. Barat. Kiblat. Kiblat. Dulu ada orang Jawa yang terus dibawa ke Suriname. Karena orang Islam di Jawa itu menghadap kiblatnya itu kulon, Iya. kan. barat. Iya. Maka orang di Suriname prakteknya mereka bukan menghadap kiblat versi mereka, tapi menghadap ke barat itu, Mas. Itu kan karena kebiasaan. Nah, Oke, kebiasaan betul. ini diambil dari ada simbol-simbol tertentu. Oke. Begitu. Iso ra sesuk golek jurnal aja Google. Ya kan jenenge. Lah kan jenenge mitos, iki dudu kajian ilmiah, Bro. Heeh. Tapi gini, masih menyangkut ini ya. Oke. Kalau ngapunten. Kalau ratu itu pasti ada raja. Raja Kidul itu ada nggak? Nah, itu tadi pangeran-pangeran Jawa harusnya. Jad- Iya lah sih. Betul. Kocok nganti pengen ngomong wis ra iso lho. Raja. Mas niku benten apa sapi, Mas? Coba mungkin Karena bisa kan tadi dijelaskan, ada omongan Kocok. di mana semua raja Jawa merupakan suami dari Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu adalah istri pertama. Selanjutnya hanyalah selir-selir. Berarti seperti itu ya logikanya ya. Nah, Raja Laut Selatan itu siapa, Mas? Ya, makanya itu yang Iya betul. Raja Iya, betul. Laut Selatan itu siapa, Mas Kocok? Betul. Besok nek nyari narasumber yang kira-kira dijamin punya keamanan dirinya dulu ya. Iya. Salah ngomong modi hari aku. Mau bahas mitos yang lain nggak? Yang lain mau nggak? Ini belum Ya, selesai. Iki mengulek iki lho. Iya, mengulek saya terakhir. Ora terakhir. Iki rung dibahas lu sama sekali. Kalau aku ya, nek iki sepengetahuanku dan mungkin kalau salah ngapunten Ratu. Ngapunten. Ratune ngadep gini. Mengulek itu kan identitas apa ya? Hubungan Apa? dengan seorang istri perempuan. Oke. Nah, Oke. Oke, kita iki masuk iki lagi ya, kasih kita masuk iki. makanya, Heeh, sumur gitu ya. soalnya aku pernah main ke daerah Mana? pantai selatan. Iya, iya banyak yang pernah main ke sana Nah, banyak. jadi Bukan cuma kamu toh. Mengulek kenapa harus mengarah ke selatan? Mungkin kalau menurut saya karena menghormati ulek itu adalah profesi wong wedok. Oh. Terus, Oke. terus dengan cara menghormati profesinya cewek, jadi Heeh. nguleknya madep, Gitu. nggih, madep nyai gitu loh. Oh. Jadi mungkin nggak cuma ngulek. Oh. Umbah-umbah. Oh iya. Sah. Oh. Iya. Berarti maksudnya tuh kayak karena kita ngulek dilihat, Iya. kita mengharapkan supervisi gitu ya jatuhnya ya. Aku Mungkin, nguleknya wes bener durung ya. mungkin Oke, gitu. oh. Ya, terima kasih. Tapi nek wong Australia ngadepnya ngendi? Nek lagi ngulek. Nek Oh. Nah, nek misalnya ngadep Iya. selatan kan membelakangi. Wong Jawa nek dhek lagi merantau neng Australia. Nah. Kira-kira dhek tetep ngadep di? madep ngidul. Loh, lah sopo? kan membelakangi. Heeh. Membelakangi Tapi kan Kanjeng isi Ratu. ono laut nang kidul. Oh. Masih ada laut selatannya. Makanya itu masih kategori laut selatan. Oh. Jadi gitu. kerajaannya Ratu ini sangat luas ya? Luas. ya. Oh. Sak gitu. samudra toh. Siap. Teman-teman tahu nggak Atlantis itu di Indonesia? Hitler mati di Garut kayaknya ya. Tahu nggak? Makanya luas banget. Next one. Kesuwen. Ada isu apa lagi? Nah, 5 mitos tentang pengantin baru dan orang sakit tidak boleh lewat perempatan Palebapang. Nah, Oh, iki. aku setuju. Aku pernah.
Nah, aku setuju, Mas. Ngomong. Aku setuju. Iya. Pal Bapang ini yang dia Bang. Bantul. Oh, betul. Oke. Kidul Mas Manado. Alif. Pasti aku sih. B Mas Alif. Oh, kalau aku ya. Oh ya. Mitos tentang pengantin baru dan aku pengantin baru dulu. Oke. Pengantin baru itu jangan lewat perempatan Pal Bapang. Tidak boleh. Kenapa? Ya bulan madu sih toh. Lagi Masuk itu, Mas. Aja langsung lewat kok ngopo lewat wong wayahe pengantin baru itu Iya. manfaatkan waktu setelah sah itu ya bulan madu. Apa lewat Pal Bapang gitu loh. Iya betul. Oh, toh. Masuk akal itu, Mas. Iya. Padahal nek ameh ning daerah kidul penginapan kan nggak perlu lewat Pal Bapang bisa. Iya. Tapi nek misalnya dia bulan madune ning Kaliurang misalnya ngono. Ya Piye ayo. jalan menuju Kaliurang banyak sebenarnya. Iya, ya sih betul. Engko Bisa tadi- lewat Watese ya toh? Macam-macam. Yang penting nek iso ana mitos kaya ngene aja lewat Pal Bapang. Oh iya. Nah, Alif ngapa mau setuju, Lip? Nah, aku setuju. Orang sakit tidak boleh lewat perempatan. Nah, soalnya lagi loro, Mas. Harusnya bed rest. Ngapain dia nyebrang ke Pal Bapang perempatan? Masuk Padahal akal. dia Masuk harus akal. sakit. Sakit itu istirahat. Iya. Ngapain nyebrang-nyebrang? Betul. Sama aja seperti kayak makan wortel tuh bisa membunuhmu. Nah. Kalau makannya di tengah rel kereta api, misal kayak gitu. Logikanya kayak gitu kalau aku nangkepnya. Kok meneng gue ono masalah apa, Mas? Kok meneng gue ono masalah apa, Mas? Iki Mas Kocok iki ngerti nganu nih, Bro. Asalmu asal. Oh. Asalmu asal ini Pal Bapang ini. iya, karena beliau sudah mengamati apa namanya? Hal-hal empirisnya dalam mitos ini. Coba dijelaskan dulu Mas Kocok. Iya. Mungkin dari definisi dari Pal Bapang dulu, Mas. Pal itu apa? Pal. Bedek-bedekan ya. Ane demit-demit kroco ngene iki saya rapopo. Masalah. Oke. Siap. Enggak masalah kalau Ini ini. levelnya masih jauh. Asah. Iya. Gampang. Piye ceritanya Mas Kocok? Ya itu tadi masuk akal ya. Tapi kan gini, Mas. Kalau kita ngomong perempatan Pal Bapang di sana kan rodok-rodok singup ya, Mas ya. Betul. Memang ya, Oh. Mas ya. Itu jenengan tahu nggak kenapa di situ singup, Mas? Kenapa? Karena nggak banyak pepohonan gitu ya. Jadi kan nggak banyak karbon dioksida. Karbon monoksida. Ora, enggak banyak memproduksi oksigen loh nek ora apa. Itu loh Oh, oksigen. iya. Makanya nggak baik juga nih orang sakit kok lewat di daerah yang situ. Oh iya, masuk akal. bisa mati lemas. Pengantin. Banyak truk-truk dan kendaraan ya toh kan jadi karbon monoksidanya banyak. Nek sing Ya. pengantin nih. Pengantin. Ah. Menarik iki. Nah, iki masuk iki. ya ngopo ngono, pengantin kok ndadak lewat kono ya Ah. ngopo ngono lho. Maksudnya wis tetek ngono to nampa sekileran dah to. Wis, Din. Bangun omah cilaka to. Wes ini maksudnya kurang menarik. Ada yang lainnya enggak ini? Oh, ada Ape. Kurang menarik, Pan. Kasih mitos yang lebih menarik, Tak Pan. kasih topik lain mau enggak yang menarik? Apa itu? Nah, ini nih. Mas yang kacamata, Mas yang kacamata. Sok ora kenal tenan Jiger. jenengan orang Jogja? Ya. Asli? Oleh saya kira, oleh liane kira. Ora iki kocok mengenai mitos iki Iya. lho. Oh, iya. Orang Asli, Jogja asli. asli. Mas yang kacamata hitam? Ya. Heeh. Asli. Asli ya. Asli. Jadi kalau orang Jogja asli Heeh. itu biasanya pernah mendengar suara drum band mistis Oh, di iya. Jogja. Baru sumpah demi Allah barusan Wih. tadi sore aku bahas sama Momon. Nah, ngomong demi terus Gusti Allah barang iki no? Ya. Tapi no? serius aku baru ngomong. Ya, Karena no? kan rumahku, Cok, itu kan di Purwomartani. Nah, dari situ tuh sangat terdengar. Aku konfirmasi ke Alifa kan. Pak, kamu kalau habis jam 12 malam suka dengar nggak sih drum band di situ gitu. Nah, katanya dia iya dengar gitu. Coba aja cari ada nggak gitu. Nah, Oke. iya, oh baru tahu ya. Jadi nih saya itu waktu kecil itu dulu sering hampir selalu itu dengar suara drum band. Drum band itu tiap pagi sebelum subuh. Oh. Sini. Sebelum subuh itu pasti jadi mama saya kalau bangunin mau sholat subuh itu drum band setane wis muncul nah, gitu. Terus kita rebutan, saya kakak saya adik saya rebutan buat dengerin itu drum bandnya. Dan drum band itu monoton ya Mas ya. Pernah denger belum suara drum band? Pernah. Belum. Saya aku merinding. Masuk drum band ora tau krungu. Durung tahu. Marching bandnya lho, Bro. Weh, asli Iya, Jogja. kalau kayak. marching band aku tahu. Lah iya, tapi maksudnya nek kuwi. drum setannya belum pernah. Ya. Belum pernah. Tapi Itu, ya. tapi emang katanya orang kalau menurut pengalaman saya yang sudah didengar bertahun-tahun dan itu sering udah menjadi momok mahasiswa baru datang ke Jogja. Jadi tuh orang yang pengen tinggal di Jogja, pengen stay di Jogja, biasanya
ada ucapan selamat datang, entah itu suara kereta kencana maupun suara drum band. Bener nggak? Ada mitos kayak gitu. Ada juga, Ada tapi itu ketoknya berbeda sedikit Mas. Nek sing Nek drum drum band band ini Maksudnya aku meh krungu Memang. ceritane iki jane piye kuwi? Kuwi apa kuwi? Mitosnya piye jane? Suaranya kok piye Ya. barang? Aku penasaran monoton Mas. Bener-bener cuma kayak drum band sing monoton, bukan ya nek kayak gamelan itu kan festival ya Mas. Dan itu monoton, hanya drum band biasa yang dung dududung dududung. Oh berarti hanya drum saja Mas, nggak full Hanya marching drum band, nggak ada saja. xylophone. Saxophone ra ono. Ada Nggak mayoretnya nggak itu? Pernah nggih kira-kira? Om nggih, kerungu ngoten niku nggih. Nah. Jadi memang itu katanya itu kalau Anda sudah diterima sama kota ini itu kamu pasti dengerin. Nah, Aku sering lagi tuh. Berarti Iya. aku ora diterima ning kota iki. Ah, mungkin Ya, kowe- mungkin jenengan orang Mojokerto mungkin Mas. Oh, Orang ora kowe iki wong Kongo. Itali. Oh. Masuk rene. Oh, ale Iya. berarti aku. Ale. Itu saya dengerin itu Ale. bukan puluhan kali loh Mas, ribuan kali loh itu. Iya, sering Sampai banget. terbiasa itu kayak gitu. Tapi nek Oh. dicari sumbernya nggak ketemu. Kuwi iki aku kerep krungu, Bro. Zaman isih aktif kepemudaan di kampung. Anggere ronda ngono. Bar jam 12 mesti krungu kuwi. Nah, Ya. Emang jamnya itu setelah jam 12. iya. Soalnya nek bar maghrib guys. Adzan, Bro. Adzan. Adzan. Kuwi suarane nganu, Beda, tahlilan. Makanya. Nek saya malah sebelum subuh itu biasa nih. Yo, Om, ya, antara- sebelum subuh ya Om. Jam 3-an Jam- gitu. Oh, jam 3. Pokoknya pas Betul. sunyi-sunyine. Sunyi-sunyine. Pas sunyi-sunyinya. Amit. Om dalamnya pun di Om. Teng mriki klebengan ya Om. Kulo niku dalamnya di daerah Condong Catur. Heeh. Teman saya itu di daerah Parangtritis, deket-deket Parangtritis. Teman saya yang lain di Kota Baru, semuanya mendengarkan. Tapi aku konfirmasi dulu. Bener gak kalau pas denger suaranya selalu arahnya dari selatan? Enggak tentu Mas. Aku dari selatan terus Bisa soalnya. dari selatan. Nanti tapi nek jenengan cari hilang, pindah suaranya Sumber pindah. suaranya atau bisa jadi berubah juga Oh. berarti. Nggih, ada yang bilang itu, ada yang sok-sokan saintifik, itu ada yang bilang itu drum bandnya AAU. Nah, iso wae kuwi. Lah nggak bisa Mas. Raiso, Kok iso? Bro. Itu saya ngomong para karo aku Mas. Nek misal jenengan dari AAU, terus Anda dari Parangtritis bisa denger, saya dari Ra misalnya mungkin, dari Bro. Kalasan Ra mungkin. denger. Oh. Lah jenengan ini wong po lumba-lumba ngono lho. Ngono lho. Sing bisa nangkep getaran Iya, supersonik Bro. itu lumba-lumba Mas. Iya, soalnya aku gak masuk akal. Nggak bisa. Aku di Kalasan wae ning AU ku ora mungkin, Bro. Nah, mungkin. Kecuali Drum band Gus- ini sak banter-banter ya tetep kalah karo King suaranya. Nah, yo Kok sih. sa Iya toh. sa api-api son horek. Ora bakal sejauh berkilo-kilometer. Iya, kuwi Iya, adoh bener. banget lho hitungane. Ya, ada yang bilang itu drum band dari mantan prajurit Mataram katanya. Oh. Ada macam, tapi memang belum pernah ada yang bisa membuktikan. Cuman Oh. rata-rata warga Jogja itu mendengarkan drum band ini, Mas. Oh. Jadi itu istilahnya udah umum lah ya. Sudah umum. Orang denger itu udah umum lah ya. Ya, dan nggak menakutkan. Malah Iya, bener buat sih. gugah orang subuh, buat bangunin orang subuhan, Mas, biasanya. Iya sih. Tapi sampai sekarang tuh suara itu masih enggak? Masih. Masih. Itu Ini alip tok sing urung tau krungu. Aku belum pernah yo, denger tapi soalnya. sebenarnya itu tuh nggak bisa diharapkan suaranya. Iya, Oh, nggak toh? bisa, nggak bisa ditungguin. Jadi tuh kita bener-bener yo natural loh. Nek kowe wis biasa wae malah krungu. Nah, Nek oh digoleki gitu. kita malah krungu. wae. Oh. Tapi misal saya di utara Yogyakarta, Mas Anu di selatan, Mas Gondrong ini di timur, misal. Oke. Suara itu terdengar oleh Mas Gondrong. Nah, Oke. Mas Gondrong nelpon kami berdua, harusnya kami mendengar nggak? Enggak mesti enggak sih? Saya belum pernah bisa. itu, tapi waktu saya SMP itu kan temennya macam-macam ya, itu bisa dengar semua. Coba nek waktu itu sudah ada video call, mungkin saya tak nelpon teman-teman saya itu bisa mungkin ya. Tapi waktu di tongkronganku, Bro. Waktu di ronda itu enggak semuanya denger loh. Ada yang enggak denger. Betul. Ini menarik ini. Itu mungkin belum diterima sama kota ini, mungkin kalau sesuai mitosnya, Heeh. atau mungkin masih turu mungkin Mas. Gitu Atau ngono ya. kakehan antimo ya bisa itu. Rondane karo turu ya, jadi Oke. ora krungu. Betul, masuk akal, masuk akal. Oke, ada mitos apa lagi nih? Ini nggak dibahas ini. Ini. Tadi Saya- bilang aku mau tak ngangkut sikil sih. keraton. Ini kan juga salah satu ini kan yang kalau kereta kencana di keraton itu loh. Iya. Nggak mungkin Mas Perkocok tidak tahu soal ini. Nomor 3 apa ya? Eh, Tadi katanya nyari yang aman. katanya mau yang keraton. Mm-mm. Ya terdengar suara kereta kencananya aja dan kadang Suaranya gimana? Orang-orang melihat juga. Suaranya kayak gimana? Cuki caki cuki caki cuki. Au au. Kereta. BTW ini enggak ada ini nih, mitos yang dari kampus terbaik di Jogja itu. Coba dong dibukain. Itu aja. Heeh. Kocok berani tuh.
Wah, Nah. ini boleh. Oke. Ini boleh. Asik. Nah, mitos bundaran teknik UGM katanya kalau nyanyi gugur bunga bisa undang roh halus. Oke. Iki kocok duwe pengalaman iki mengenai hal ini. Kayaknya pernah ini. Heeh, Silakan, diceritakan silakan. dulu, Mas. Mitos bundaran teknik UGM. Oke ya. Katanya kalau nyanyi lagu gugur bunga bisa ngundang roh halus gitu ya. Gugur bunga sing piye coba dinyanyikan. Gugur. ngawur. Gugur Pahlawanku. Nah, aku cuma hafal itu. Sahabatku apa? Pahlawanku. Pahlawan. Pahlawanku. Sok play karo pahlawan. Oke. Oke, gimana Mas Kocok? Ya pertama gini, kita pakai kalau ngomongin hantu gitu ya. Jadi kan gini, jadi syarat ilmu salah satunya itu empiris gitu ya. Oke. Kalau nggak empiris nggak bisa gitu ya, Iya. karena nggak bisa dibuktikan gitu ya. Masuk akal. Betul. Nah, nek kayak gitu peneliti nggak akan bisa neliti setan. Makanya itu syarat itu dilupakan sebentar itu. Kita harus masuk ke dimensi bagaimana cara berpikir soal hal-hal yang non dimensional kayak gini. Metafisika berarti. Yang metafisika Iya, gitu. oke. Ya. Kita harus ibaratkan mereka ini beneran ada dulu, terus Oke. kita pakai logika kehantuan dulu gitu ya. Logika kehantuan. Ya, Ada ya. logika kehantuan. Oke. Nah, pertama kalau misalnya kita ngomong nyanyi gugur bunga bisa undang roh halus. Lah nggak usah pakai lagu kayak gitu, jenengan mau ngapa-ngapain kan kalian hidup berdampingan gitu. Jadi udah pasti bisa itu, Anda nantang gitu ya. Mereka ini datang, tinggal mereka kuat atau enggak lalu bisa interaksi sebenarnya. Oh, nah tapi kenapa menurutmu kenapa mitos ini ada? Enggak, memang pernah saya dan di YouTube yang ada nama saya itu ada itu bersama Mas nggak beberapa boleh promosi, Mas. praktisi. Mas nggak boleh promosi, Mas. Ya. Boleh. Oh, boleh. Sebelum nyanyi lagu itu memang sudah banyak duluan karena kan mereka hidup bareng kita ya. Oke. Sebenarnya ya. Itu menurut mereka ya, menurut mereka yang praktisinya itu ya. Sebelum menyanyikan lagu itu memang sudah banyak duluan dan itu kan yang biasa aja gitu loh maksudnya. Di situ juga hidup walang, kepek, lowo, itu maksudnya itu biasa aja gitu. Mas. Cuman Ampal. ampal itu ya. Jadi memang kalau misalnya kita ngomong sesuatu yang sangat momentum seperti ini mungkin akhirnya akan memperkuat gitu ya. Oke. Kayak misalnya ke Mas Yodan jangan ngomongin masa lalunya nanti ngamuk. Hal-hal itu kan momentum buat dia gitu ya. Akhirnya itu memperkuat energi mereka gitu ya. Oke. Sebenarnya sih sama aja ya. Kalau misalnya di semua tempat tuh memang sudah ada. Lagian rata-rata praktisi kan juga bilang gitu ya. Oke. Bahkan di kitab, maksudnya di kepercayaan salah satu agama juga, itu juga ada kalau rumah nggak 40 hari nggak ditempatin itu nanti jadi sarang gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya semua tempat tuh ada. Jadi hanya gara-gara salah satu lagu terus mengundang, menurut kami ya, menurut saya ya, ya itu sih biasa aja gitu ya. Tapi kalian Bukan sing mitos banget gitu. Kalau kalian ngelewati tempat ini ya kan bundaran teknik itu, gitu kan? Itu ngerasain ini gak sih? Maksudnya ngerasain hawa-hawa mistis gak sih? Iya, emang sih ngop sih. Karena suwong gone. Kalau aku tergantung, Mas. Oh, tergantung apa ini? Kalau misalnya hujan itu aku ngerasa dingin. Oh iya, masuk akal. Kalau baru masuk akal. mataharinya bersinar terang jam 12 siang itu aku biasanya merasakan kepanasan. Oh. Biasanya kayak gitu. Tapi ramung neng kono no, Mas. Begini Mas, begini. Oke. Pernah di jalan sepi atau malam-malam waktu sendirian tiba-tiba merasa merinding? Sering ya. Oh, pernah ya. Pernah. Itu namanya insting, Mas. Oke. Jadi kalau yang percaya kita pernah berevolusi dari kera ataupun enggak, sebenarnya kita kan makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu semuanya dibekali sesuatu untuk bertahan hidup. Betul. Misal banteng tuh punya sungu, ya toh. Nah, terus atau misalnya kadal itu bisa berubah warna gitu ya. Ya, semua itu punya insting untuk bertahan hidup, punya sesuatu dulu untuk bertahan hidup. Nah, ketika lewat daerah yang sepi, itu insting kita untuk bertahan hidup itu menguat. Makanya kita nggak tahu ada apapun, yang penting kita merasa terancam dulu biar was-was. Kalau kita was-was kan kita waspada. Oke. Akhirnya kita lebih berhati-hati. Berarti kalau merinding itu di tempat sepi merinding itu bukan ada kaitannya dengan makhluk halus. Saya itu nggak bilang kalau itu gara-gara ulahnya hantu atau enggak. Nggak Tapi mesti secara jawabannya. ilmiah memang seperti itu. Entah Oke. kan kita bisa aja waspada terhadap lowo tadi Oke. ataupun terhadap gendruwo. Sama aja toh. Apapun mereka kita akan waspada. Oke. Itu memang oke. ada penelitiannya Mas kalau itu. Makanya Oke. dari waspada itu menimbulkan kulit-kulit
merinding. Kulit. Ya. Oh. Makanya Mas kalau misal dibisiki sama mbak-mbak di sebelah sini merinding juga atau ngomong beda merindingnya itu. Ya, beda. Misal di daerah Bandungan Betul. itu bikin merinding. Ada apa emang Mas di Bandungan? Ada apa Mas? Waduh. Hantu juga itu. Hantu. Oh, Hantu ini di akuarium tapi. Oh, bisa dipilih ya. Bisa dipilih. Meh diperempani karo sing ndi ngono kayak. Oke. Iya. Ada lagi enggak ini? Boleh. Lagi. Oke. Apa itu? Bacain, Mon. Tahu tradisi masangin nggak? Oh, ya. Yang diberingin Alkit? Oh, dikit-dikit tahu lah, Ah, dikit-dikit. tahu. Apa yang sejauh ini kalian tahu soal itu? Katanya kalau memejamkan mata, kita dari sisi sebelah utara itu menyeberang ke sisi selatan, menutup mata. Kalau kita berhasil melewati tengahnya, itu berarti cita-cita kita akan tercapai. Aku dengernya kayak gitu. Aku Oke. dengernya seperti itu. Udah pernah nyoba belum? Aku belum. Oke. Aku pernah. Nah, terus. Kalau Gimana? kata orang-orang sebenarnya udah dikasih kayak trigger warning ya. Kalau misalnya ketika kita lewat itu tuh pas kan ditutupin matanya lip, bukan menjemin mata doang. Emang ditutupin, itu pasti kita bisa dengar suara-suara yang sebelumnya kita nggak dengar. Kayak entah itu suara pokoknya rame tapi bukan yang sebelumnya kita dengar waktu tutup mata. Terus ya udah, jadi itu tuh katanya itu emang salah satu cara mereka untuk mendistraksi kita biar nggak bisa jalan lewat situ. Oh. Katanya. Tapi aku sendiri nggak berhasil sih lewatin Dengar itu. nggak pada saat Tapi- itu suaranya? Dengar. Tapi aku nggak tahu itu sugesti atau enggak. Nah itu dia. Bukan. 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 Itu temennya. itu Kanan dikit, temennya. Mbak, kanan dikit. Tapi aku nggak dengar suara teman-temanku teriakin sama sekali. Oh, pakai iya. pakai headset. Enggak. Enggak. Pada heboh. Tapi nggak dengar apa-apa. Gitu. Oke. Itu pengalamanku sendiri pribadi. Oke, pengalamanku. Oke, pengalamanmu. Oke, pengalamanku aku juga pernah mencoba kompetisi ini ya. Oh, Ini kan iki ra kompetisi. Ya, iki Iki ra- iki ra kompetisi. nasional loh, ini skala nasional loh. Oke, oke. Challenge. Oh, Internasional. internasional. Jadi Ah, tuh kamu tahu ISO Speed kemarin? Oh ya. oh, ISO barang. Nggo motor deh. Oke. Oke, pengalamanku aku mencoba beberapa kali Hah. dengan ya itu ditutup mata rapet, kemudian dengan arahan segala macam teman-temanku. Mulutnya ditutup juga enggak? Kalau mulutnya ditutup juga kamu diculik berarti. Bukan ikut jalan. Kamu diculik. Masih matanya ditutup Ya. sesuai ritualnya. Iya, aku Ditutup kain. ditutup, kemudian aku diputar dulu, Mm-mm. dijilat, celupin. Ora, aku benar-benar diputar sih. Diputar, benar-benar tiga kali. Oke. Langsung suruh jalan. Katanya itu udah benar-benar disuruh lurus ya. Itu udah benar-benar posisi lurus. Kalau kata temanku, iki nek kowe lurus tekan gitu kan. Dipraktekin sampai aku hampir 8 kali. Gak ada yang bisa benar-benar lurus. Mesti aku nabrak entah itu kanan ataupun lebih dari itu antara dua pohon itu. Aku pernah nyampe balik, Cok. Serius, 8 kali. Ini Ini apa? dibuktikan dulu ini Mas Oke. harusan Mas. Oh, Amit Mas. iya. Dulu waktu kecil, waktu mesti Pak Guru atau Bu Guru pernah tanya, gedenya mau jadi apa? Itu Mas jawab jadi apa? Gedenya pengen jadi bos. Pengen jadi bos. Udah jadi bos belum sekarang? Belum. Enggak terbukti ya? Enggak. Ah, Mas gagal lewat masangin soalnya. Oh. Oh, iya. Jadi masangin jenengan gagal. Berarti Betul. mitos ini benar. Oh. Iya lagi. Aman. Aku mau tanya Mas gantian. Oke, Kan oke. ini tradisi masangin. Mbak Angin tuh siapa berarti? Wis ngawur meneh. Enggak, bentar aku mau tanya. Ini Kocok kayaknya tahu jawabannya. Apa nih? Etimologi dari Asik. Ajay. Asik banget iki. Masangin Mas Angin itu apa? Mas angin itu singkatan Mas. Apa itu? Masuk dua beringin. Karena dua ini kan dua pohon beringin. Ini beneran, ini Ini beneran. Oh, beneran. Oh Itu iya masalah. iya. Masuk Ya makanya enggak ada beringin. Mbak Angin. Ya, tapi memang syaratnya itu harus dipenuhi. Pertama, orangnya itu harus ditutup matanya Ya, pakai kain, diputar-putar. diputer-puter biar nggak kena, terus dia dibiarkan. Nah, kalau sudah selesai mau gagal ataupun berhasil, Heeh. kainnya harus dibuka, Mas. Kalau nggak dibuka nanti dapat donasi. Apa tuh ki? Walah. Agus. Kayak ngerti ya aku ya. Saya kok kayak ngerti ya aku ya. Kamu up to date juga ya Mas ya? Kamu up to date juga Mas ini. Iki Agus krungu ra kira-kira. Nah, iya gue. Tergantung. sedih loh. Agus Sukotak apa Agus apa?
Agus donasi. Agus donasi. Nek iso. Iya. Oh, nek iso Agus Wong kan ora itu mutu. matanya cuma satu ya. Suruh Suruh 2 lewat ini. Nah, Suruh 2 lewat ini. Oh, enggak. Agus itu malah nggak harus ditutupin matanya. Harusnya kan dia nggak bisa lihat. Iya, Agus ini nek jalane lurus-lurus saja malah bahaya ini. Kenapa? Berarti nggak terbukti itu donasinya. Mas, tapi ini tuh starting line sama finish line-nya tuh di mana sih, Mas? Yang penting sebelum masuk sama sebelum berjalan itu dia harus dari sisi utara ya. Ya. Habis itu harus bisa melewati sampai dua-duanya ke arah selatannya. Dan itu harus lurus katanya. Harus benar-benar lurus dari posisi start jalannya. Katanya. Kalau biar itu tercapai ya jari ini ya jari ini. Oh, gitu. Bener ah? Oke, ada mitos lagi enggak? Mbak Atin, siapa ki? Mbah Atin ono sing ngerti ra Mbah Atin? Koncone Mas Angin. Ayo iki mau sing tak tekon ki. Ada di. Apa iki? Ngerti ra? Warati. Jagat maya sedang ramai memperbincangkan kisah mistis legenda urban asal Jogja. Sosok yang disebut dengan Mbah Atin di Yogyakarta muncul dan digaungkan dalam cuitan akun Twitter. Mengunggah foto disebut sebagai Mbah Atin dari akun Instagram Merawat Jogja. Mbah Atin dipercaya sebagai perempuan tua yang mendatangkan petaka jika ada orang yang melihat ia menampakkan diri. Sosok Mbah Atin berkembang dan menjadi legenda. Ia adalah perempuan tua yang memakai kebaya kuning dan menenteng tas hitam. Tidak ada yang tahu asal mula Mbah Atin, tetapi keberadaannya selalu dikaitkan dengan bencana. Oh, belum pernah dengar tapi. Ada yang udah pernah dengar belum? Belum pernah dengar. Nah, karena belum pernah dengar, aku mau tanya dari kalian. Kalian pernah dengar mitos mistis apa di daerah Jogja? Banyak, Mas. Selain drum band tadi. Apa? Nah, iki sumber kemistisan nah iki. Banyak. Ayo, Yuk. Tapi kadang kan kalau kita ngelihat ada kisah Mbah Atin, ada sosok nama gitu ya. Itu kan kadang dikaitkan dengan salah satu cerita kelam sebelumnya. Kayak misal yang pengantin di Palbapang kok nggak boleh lewat. Itu kan karena dulu menurut mitosnya itu dulu ada pengantin yang dijadiin tumbal proyek sama Belanda. Ditanam di dalam proyek itu. Misalkan kayak gitu. Nek salah ya, termasuk kayak gini. Cuman mungkin nek saya sih melihat ini sebagai bentuk kita menghormati sosok-sosok tersebut dulunya waktu hidup gitu ya. Tapi ya sebenarnya kan kembali lagi kebetulan mereka ini viral aja. Sebenarnya kan kita semua punya kisah kita masing-masing ya. Iya. Cuman kebetulan para hantu ini kan mereka juga punya kisahnya sendiri-sendiri. Ada yang kisahnya agak menonjol, ada yang kurang menonjol gitu. Kebetulan ini viral, kebetulan viral aja itu. Kita tinggal menghormatinya aja sih kalau menurut saya. Ada cerita apa Mas Kocok yang mungkin cukup menyeramkan gitu di Jogja? Nggak ada. Maksudnya berani gini, buka ini Mas? Bukan nggak berani buka. Sebenarnya kan seram atau enggak kan kita kan saling menghormati ya. Jadi itu nggak serem. Nek saya sih ngelihatnya mungkin lebih serem preman menurut loh. Iya sih. Atau mungkin. Tapi kan nek demit nganu bro, uri bro. Nek demit kan uri bro. Enggak. Bisa tembus deh. Curang gue tempatnya. Lah ya uri toh. Oh dioyak Melayu. Tapi enggak. Apa ada urban legend apa Mas Kocok? Nek urban legend tuh banyak ya. Malah mungkin karena Jogja ini kota pelajar. Paling terkenal tuh ada dua sosok itu ya. Yang pertama itu ada Mbak Yayu. Itu kisah terkenal banget itu Mbak Yayu. Mbak Yayu iki apa iki? Coba diceritakan. Ya kalau opo delok. Mbak Yayu itu kisah soal dulunya ada mahasiswi yang katanya itu gagal menyelesaikan studinya, terus bunuh diri. Gitu. Ini di kampus mana? Boleh disensor nggak? Nggak usah UGM. Ya, ini kisah di UGM. Ada katanya dulu seorang mahasiswi yang gagal menyelesaikan studi terus akhirnya bunuh diri. Dikisahkan ini bernama Mbak Yayu itu. Gitu. Nah ini terus apa yang beredar? Apakah ada yang kadang tuh masih banyak orang yang ngelihat ada sosok mahasiswi malam-malam kok masih belajar gitu. Nah, maksud saya ini cerita harusnya mbok ya sing kuliah ngono lho. Wong hantuwe sinau kok kowe do main PS wae ngono lho. Nah, misal ngono lho. Betul. Ora kuliah mah mendem wae. Jadi pesan yang diambil dari Mbak Yayu itu sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Tapi itu di spesifiknya itu di daerah mana Mas Kocok? Di sekitaran FEB sama FIB UGM.
Oh. Ya. Kenapa sekitaran ya hantunya Mbak E gabut mungkin lewat daerah situ. Oh, iya. Biasanya nek Rasinawi dhek biasanya ngepel karo Iya. nyapu. Karo Sisan. heeh. Karo ngresiki Ditekani loh, Bro. ora. Aman Pak ayo. Oke. Oh iya. Kalau Mas Alip ada cerita apa Mas Alip? Aku sayangnya enggak ya. Aku bersyukurnya kepada Tuhan, aku tuh tidak pernah dilihatkan ya atau apapun itulah terhadap hal-hal yang seram, hal-hal yang berbau mistis selama aku menempati kota ini ya. Atau jenengan pernah ada denger apa urban legend apa? Urban legend. Tapi ini kayaknya nggak begitu menarik Mas Apa? Kocok, karena tadi nyinggung UGM ya. Heeh. Kamu pernah tahu nggak Mas Kocok? Katanya ya ini mitos tapi nggak serem. Di depan UGM, bundaran UGM sebelah utara itu kan ada logonya. Oke, Universitas iya. Gadjah Mada. Heeh. Katanya kalau kamu foto di sana, lulusmu lama. Katanya. Nah, Bagus itu. tapi Mas Kocok aja nggak foto di situ, lulusnya lama. Jadi kan mitosnya salah. Mitosnya salah. Mitosnya salah. Iya. Ya aku asumsi Mas, kan aku nggak kenal kamu. Iya. Mm-mm. Enggak kenal ya kita. Iya, kamu siapa? Ya mitos itu kan nggak selalu berwujud dengan sosok ya Mas Betul. ya. Cerita. Intinya mitos itu kan sesuatu yang dipercaya Iya. tapi belum Tidak tidak bisa dibuktikan secara dibuktikan. ilmiah Iya. gitu ya. Makanya mitos, mitologi gitu ya. Jadi ya nek misalnya apa ya? Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan tapi dipercaya dan banyak kejadian mungkin mengikutinya, banyak pengalamannya, ya itu mitos. Oke. Tapi kalau foto di depan logo UGM itu aku bisa menjelaskan dari sisi ilmiah, Bro. Asik, boleh Nah, Mas. Jadi kan kamu foto di sana, itu kan salah satu bentuk afirmasi kamu mencintai UGM. Oh gitu. Nah, terus kamu tontonin terus tuh fotonya gitu kan. Aku orang UGM. Sebegitu bangganya sampai tidak mau meninggalkan UGM. Oh, berarti kembali lagi kayak ini Mas mungkin ya. Aku pernah dengar suatu kejadian yang mirip-mirip kayak gini. Oke. Ada seorang mahasiswa gitu ya, Oke. disuruh sama orang tuanya, Oke. kowe kuliah le bener yo, Oke, ya. nggak lulus Mas. Ah kok iso? Soalnya gur dikon kuliah, ra dikon lulus. Salah doa. Salah Itu. doa. Dulu doanya masuk UGM, Ah. bukan lulus dari UGM. Nah, Iya. kurang iya, spesifik, iya, kurang iya. spesifik. Betul. Nah, biasanya Mas Anu tuh punya mitos yang lucu-lucu. Ah. Biasanya punya mitos yang lucu-lucu Mas Anu. Coba. Mungkin menurutku pengalaman aja ya. Oke. Pengalaman. Kalau nek semisal gini, dulu itu kalau pacaran itu kan belum ada tempat-tempat yang proper untuk pacaran. Oke, ini pengalaman pribadi Oke. berarti. Temannya, Temennya. Oh, teman. temennya. Oke. Temannya Mas Anu. Nah, terus saat pacaran itu kita hanya bukan kita, ada ada yang hanya menggunakan tempat-tempat seadanya untuk pacaran. Oke. Contohnya. Kebun tebu. Ngopo? Sik to. Sik. Ah. Kowe Pulutan. pacaran kuwi kan mencari romantisme. Iya. Kebun bunga lho, kok Kan- kebun tebu? Zaman dulu Emang zaman dulu urung ono kembang, urung ono kebun bunga. kebun bunga belum dibuat menarik wisata kayak sekarang. Oh, Oke. iya, Dulu iya. masih ada Oke. lebih menarik. Oke. Wisata Kebun tebu. kebun tebu. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, Oke. ada dulu kisah nggak cuma 1-2 kali. Banyak orang yang pacaran di tempat-tempat entah itu pohon tebu, bawah pohon beringin. Oke. Nah, itu tuh dia tuh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan oleh siapa? Engko sih, iya perlu dikonfirmasi. Ya, Tidak contoh, diinginkan ya, oleh ya. siapa? Tidak diinginkan oleh Negara. hukum. Oke, Ah, oleh oleh hukum. hukum, oleh hukum Berarti dan mencuri, mencopet gitu. Mencopet, Nah. membayar pajak, misal. Bayar pajak kayak gitu. Mencuri, Oke. mencuri keperawanan. Pasti jangan dia yo. Jangan dulu. Oke. Oke. Nah, terus masih sambung. Bukan kamu tetapi. Bukan. Oke. Ada kisahnya. Masih nyambung tentang itu. Nah, ada hal-hal yang itu tuh Apa? intinya gancet. Gancetnya apa, Bro? Gancet. Isih laket Mas, Nah, masih jadi tuh masih mereka laket. tuh melakukan hal-hal yang di luar nalar pacaran secara baik-baik. Nah, dia itu melakukan hal-hal kayak gitu. Terus Hah? tiba-tiba benar-benar nggak bisa dicabut. Oh. Nah. Gara-gara melakukan di tempat yang Yang itu tidak semestinya. bayar.
Gancet. Sing bayar yo ono Mas tapi murah. Bimonet ro Asianet Mas. Ngerti banget nih, ngerti banget nih. Itu mitos warnet. Nah, itu gimana? Mitos warnet. Lanjut itu Oke. mungkin ada banyak keterkaitan antara hal-hal halus, mistis dengan perilaku senonoh itu. Nah, ini Mas Kocok bisa menjelaskan. coba. Nah, secara ilmiah gimana Mas? Nanti bisa kalau ditulis di kolom komentar kalau ada yang pernah mengalami. Tuh. Ya? Bisa dijelaskan secara ilmiah dan non ilmiah. Mas. Oke. Yang dulu gitu. Kalau secara ilmiah ya Mas ya, biasanya kan itu ditandai juga, coba cek di berita-berita ketika ada kasus gancet itu ya Mas ya. Nah, itu kan biasanya ketahuan warga biasanya tuh. Oke. Karena kaget ototnya yang satu masih kenceng, yang satu enggak kenceng. Jadinya keleket gitu. Mungkin itu secara Si ini ilmiah. kempes. Si jine kempes. Nah, terus yang kedua, secara non ilmiahnya ya mungkin dipercaya bahwa kan yo ibarat kata itu kan hal-hal yang non etis ya Mas ya. Oke. Dilakukan di daerah yang mungkin dimiliki sama beberapa makhluk yang Entitas lain. Oke. Itulah. Jadi nggak iya. terima ya makhluk lainnya itu ta. Antara nggak terima apa tadi nggak urunan tadi Mas. Mungkin. Padahal ini bayar apa loh. Jadi Bayarin yang sopo, gue sih. Bayarin yang sopo. Sajen misal. PUPR. Apik semaurmu, Bos. Semaurmu apik iya. Ya itu mitos non tokoh ya Mas. Mitos Maksudnya yang itu non aman tokoh. ya. Maksudnya itu kan mitos-mitos yang benar-benar Umum. dan itu bisa diambil pesan dan kesannya gitu loh. Kesannya aja wis. Kesan kan berarti kudu nglakoni, Oh, Bro. iya, maksudnya Kesannya berarti kudu nglakoni. kesannya gimana memang? Dicokoti lemut. Benar. Paling jangan di situ. Pengalamannya Sanu, Wajar. pengalamannya Sanu bisa. Ada. Oh, Pasti iya. sering wes mendengar. Oke. Kayak gitu. Itu kan kisah zaman dulu dan sekarang mungkin udah enggak Oke. bola-bali maksudnya bisa diundur oke. apa. Itu. Nek Prambanan ngopo? Iki Novan duwe mitos. Kalian pernah denger nggak yang mitos Candi Prambanan? Ya, yang pacaran pasti putus. Ah betul. Oh. Ada yang pernah ngalami nggak sama pacar ke sana terus putusan gitu? Aku belum. Aku nggak ke Prambanan aja putus. Oh, soalnya kowe mencintai orang yang salah. Nek kuwi gampang dijawab. ganti forum nih, forum curhat. Ada curhat iki, Bro. Ya itu karena bukan takdir ya aja sih Mas. Nek disambung sama cerita ya soal Bandung Bondowoso itu ya. Oh. Ceweknya kan toxic ya. Ya. Soalnya akhirnya Bandung Bondowoso nggak dapet. Iya, kan itu ceweknya toksik ya. Itu nek Siapa tahu lupa aku namanya. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Oke. Karena kan kadang tuh ceritanya kan nek kita ngeliat kan awalnya kan cowoknya kan yang kelihatan jahat gitu ya. Lah jenenge wong lanang ngoyak ya Mas. Bener. Wedoke njaluk apa lek dituruti to. Bener. Termasuk Ah, 1000 termasuk candi. 1000 Lah candi. tiwas tenanan iso. Lah kok yang cewek tiba-tiba ngensel sepihak kan yo. Oh iya. Toxic apa ora? Toxic, betul. Padahal wis mengupayakan sebenarnya. Iya kan? Oke. Ini kayak ceritanya Sanu gitu. Sudah berjuang ya kan? Sudah berjuang betul. apapun dilakukan gitu kan. Ada ini Mas yang cocok Mas. Apa? Bulu perindu Mas. Wes Oh. jalan pintas wae Mas. Oh, kasih tips untuk yang paling murah. Nang Tokopedia didol saiki Mas. Wes lah. Oke. Wes lah. Oke, mungkin dari beberapa mitos ini teman-teman bisa memberikan pesan moral yang bisa diambil oleh pendengar gitu. Mungkin dari Mas Alif dulu. Oke. Kalau aku lebih ke aku tadi agak keinspirasi sama omongannya Mas Kocok tadi. Oke. Karena setiap mitos itu sebenarnya ada alasan kenapa mitos itu beredar. Entah itu untuk hal yang kebaikan pendengar atau apapun itulah. Jadi setiap mitos itu janganlah kita tangkap dari hanya face value aja. Kayak katakan tadi ngulek ke selatan, terus aku wajib ngulek ke madep selatan. Jadi ada hal-hal yang menarik untuk dikulik di situ. Jadi sebenarnya dari semua cerita mitos yang ada pasti ada pesan dan kesan di balik itu semua. Itu aja sih Mas kalau aku. Oke. Mungkin Mas Sanu. Oke. Harus lucu. Oke. Pesan moralnya harus lucu. Kalau saya menurut saya ya. Oke, boleh. Karena kita hidup berseberangan dengan hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Tapi itu kan benar-benar ada. Oke. Makanya kalau semisal kita sebagai makhluk Tuhan, kan mereka juga makhluk Tuhan. Kita tuh harus saling menghargai satu sama lain. Karena mereka juga hidup dan dihidupkan
tidak Apa? dicoblos. Nah, dicoblos kan Oke. pilkada mesti. Ngono. Gitu. Oh. Oke. Dari Mas Kocok mungkin. Nah, ini harus ilmiah kalau Mas Nah. Kocok nih. Harus ilmiah nih. Emang pesan kesan ini menghidupkan dan tidak Ya. dicoblos. Ilmiahnya apa, benar. Mas? Jangan takut dengan hantu. Takutlah gagal untuk Maju. takutlah mengecewakan kedua orang tuamu. Oh. Yo ilmiah sih. Yo ilmiah tur yo ora Iya ngono, sih. An. Ya ana hubungane kok Yohan, ana hubungane. Apa? Ya kuwi mau karo kuliah, bener lah, perkuliahan UGM tadi lho. Oh, bener, ana bener, hubungannya. bener, Mitosnya UGM, Mitos. sira Ya. lulus-lulus, Ya. coba sayangi orang tua, luluslah dengan segera. Nah, Oke. mm-mm. Oke, ditutup Mas Anu. Oke, begitu saja teman-teman. Pokoknya ambil yang bisa diambil positifnya. Gak ada. Dan jangan dengarkan yang tidak patut untuk didengar. Betul. Ya, kita Oke. pamit undur diri. See you di The Tribe selanjutnya. Kita akan bahas topik-topik yang akan menggegerkan dunia maya. See you. Kita lagi apa? Nyakro.